Di dalam surat Fussilat ayat 53 Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri mereka sendiri sampai mereka menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak diminta hormat, saking cintanya saya dengan ilmu tentang ruang angkasa, saya cinta dengan ilmu astronomi, maka tesis saya pada S2 UIN Suska Riau, saya ajukan tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dalam sejarah peradaban Islam serta tokoh-tokohnya. Saya ajukan kepada dosen-dosen, ternyata diterima. Jadi sudah saya cetak menjadi buku tentang bumi dan antariksa dan tokoh-tokohnya dalam Islam, mulai dari Al-Hawarizmi, Abu Musa Al-Hawarizmi, Ibnu Haytham, Al-Hazin, Al-Jabar, itu semuanya tokoh-tokohnya saya uraikan satu persatu. Apa kata dosen yang menguji? Wah, ini bagus sekali. Jarang mahasiswa S2 yang mempelajari tentang bumi dan antariksa. Yang banyak apa? Yang banyak tentang membatalkan puasa, tentang perceraian, tentang orang poligami. Nah, itu banyak. Tahu-tahu saja tentang bumi dan antariksa. Apakah katanya Anda menguasai? Saya mencintainya sejak dulu. Nah, ini Pak Rizal Fahri tadi mengatakan pernah ikut pesantren kilat dengan saya di Duri ya. Itu bidang saya adalah tentang bumi dan antariksa. Saya sangat tertarik. Kenapa? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang bumi dan antariksa yang terkait dengan Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Berapa jam itu di pesantren kilat saya menerangkan tentang bumi dan antariksa? 8 jam. Jadi kalau sempat saya uraikan di 8 jam, dah tidur kita sampai pagi. Berani nggak tidur sampai pagi? Berani? Oh, berani. Saya yang tidak berani. Nah, terus akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Idris dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan ketemu dengan nabi-nabi lainnya yang roh-rohnya mengumpul di setiap jenjang langit. Akhirnya sampailah ke Sidratul Muntaha. Nah, Bapak Ibu, Bu, sampai di Sidratul Muntaha itu mereka Jibril tidak lagi mampu naik, berhenti. Sidrah itu artinya kumpulan bintang yang membentuk lingkarannya seperti pohon bidara. Dalam tafsir dikatakan pohon bidara. Nah, sampai di sana Jibril tidak bisa naik. Tapi Nabi Muhammad masih naik sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Ra'raf, Loh Mahfuz, naik terus. Nah, anehnya Rasulullah ketika Jibril tidak bisa naik itu, ada roh seseorang bisa naik. Masya Allah. Malaikat saja tidak bisa naik, tapi roh seseorang bisa naik. Lalu ditanya oleh Rasulullah, roh yang bisa mengirimiku di atas dari Sidratul Muntaha, siapa engkau? Aku ini adalah umatmu yang telah wafat sebagai mati syahid di permukaan bumi. Oh begitu. Apa saja amalanmu sewaktu kamu hidup? Amalan saya waktu hidup, saya tidak pernah membenci orang seorang pun. Orang kafir pun tak pernah saya benci. Orang munafik pun tidak saya benci. Kalau saya bisa memperbaiki, saya perbaiki. Tetangga tidak ada saya benci. Saudara-saudaraku satu pun tidak ada yang saya benci seumur hidup saya. Sehingga dada saya lapang, hati saya tenang, pikiran yang senang. Dalam keadaan seperti itu, nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tuh Bapak-bapak menghilangkan kebencian di hati kita? Masya Allah. Kalau bisa, itu luar biasa. Ini yang paling susah itu orang menghilangkan kebencian orang yang seprofesi. Kalau guru sesama guru, itu ada kebenciannya. Karena saya menjadi guru itu 14 tahun. Dosen sesama dosen 20 tahun saya sesama dosen. Ada saja iri dengkinya itu.
Ada saja, tidak boleh orang lebih dari kita. Maunya kita saja punya kelebihan. Nah, kalau seperti ini tidak akan sampai rohnya ke atas, tertahan antara langit dan bumi. Apalagi orang banyak hutang. Sebelum hutangnya itu dibayarkan, itu rohnya gentayangan antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah sebelum hutangnya dibayar. Nah, lain dengan yang dijumpai oleh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, dia terus naik. Apa amalanmu di atas dunia? Aku tidak pernah membenci seorang pun, orang manapun. Yang kedua katanya, saya senantiasa berzikir kepada Allah, lidahku senantiasa basah memuji Allah. Nah, itu seperti nyanyi Raihan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ketika aku pergi ke Afrika, bertemu dengan pembuat roti, walau sehari sibuk bekerja, tak luput lidahnya memuji. Jadi walaupun sibuk kerja sehari, tetap memuji. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Nah, inilah amalan orang ini sampai naik lebih tinggi dibandingkan dengan Jibril itu sendiri. Yang ketiga apa? Yang ketiganya katanya, amalanku adalah selalu berbakti kepada ibu bapa, bukan hanya ibu bapakku, seluruh orang yang tua sepangkat dengan ayah ibuku, ku hormati semua, saudara-saudaraku ku hormati semua. Jadi orang yang hormat kepada orang tua itu dia akan menempati suatu tempat yang